Oke, baik. Kita mulai kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Pada malam hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pengantar akuntansi yang pertama. Nah, pengantar akuntansi kalau saya lihat ada 2 mata kuliah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di semester yang akan datang untuk yang keduanya. Hari ini atau malam hari ini sebenarnya adalah pertemuan kita yang kedua bagi yang kelas khusus. Nah, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita gabung juga dengan kelas reguler. Bagi yang sudah absensi ini sudah ada 2 mahasiswa dari kelas reguler. Nanti pada kesempatan malam hari ini tetap akan gabung bersama perkuliahannya dengan kelas khusus. Oke, walaupun ini baru pertama bagi yang kelas reguler nggak apa-apa. Karena kita bicara ringan-ringan saja untuk materi kita di pengantar akuntansi ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa walaupun mata kuliahnya itu pengantar akuntansi, namun saya tidak akan menuntut pemahaman akuntansinya itu sebagaimana seperti ketika saya mengajar di prodi akuntansi. Ya, karena saya tahu bahwa basic atau background dari pendidikan panjenengan semua ya tidak dimulai atau tidak berdasarkan dari hal seperti itu. Ya, saya belum paham apa motivasinya dulu ketika masuk di kelas ekonomi syariah. Tapi yang jelas sebagai konsekuensi ketika belajar di prodi itu ada beberapa mata kuliah yang memang menyentuh di aspek ekonomi dan ada yang menyentuh di aspek akuntansi. Nah, sebelumnya saya juga mohon maaf karena yang namanya kuliah itu kan seharusnya tatap muka langsung ya, tidak menatap kamera seperti ini. Tapi ya apa boleh buat karena ya situasinya masih belum memungkinkan. Jadi ya untuk sementara kita akan melakukan perkuliahannya ya masih dengan cara seperti ini yang kita juga belum tahu sampai kapan ini nanti akan terjadi. Nah, namun ya kita tidak boleh pesimis karena apapun yang terjadi, niat utama kita nawaitunya adalah belajar. Nah, belajar tentang sesuatu yang baru. Baru dalam hal ini secara keilmuannya. Nah, oleh karena itu mohon setiap apapun yang saya sampaikan, mohon difahami sebagaimana itu adalah sesuatu yang baru bagi panjenengan semua. Dan kalau memang panjenengan tertarik, terus kemudian ada yang memang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Bisa di kesempatan kita hari ini atau di kesempatan yang lain, silahkan melakukan pertanyaan terkait dengan materi atau mungkin di luar dari materi, tidak masalah. Nah, oke, langsung aja kita di pertemuan yang kedua ini akan membahas akuntansi itu dari aspek yang lebih detail dibanding dengan apa yang kita bahas di pertemuan minggu yang lalu. Bagi yang memang sudah mengikuti pertemuan minggu yang lalu, kita sudah bicara akuntansi dari sisi pengertian. Ya. Apa sih akuntansi itu? Kemarin kita sudah bahas itu semua. Nah, pada kesempatan kita malam hari ini, kita sedikit menambah pemahaman kita tentang akuntansi dari 3 aspek ini, yaitu tipe akuntansi yang ada di Indonesia ini, kemudian PABU. PABU itu kependekan ya, panjangnya adalah prinsip akuntansi yang
berterima umum, jadi standar akuntansinya. Kemudian saya juga akan cerita hal yang ketiga terkait dengan profesi akuntan. Ya memang apa yang saya ceritakan ini jauh dari angan-angan panjenengan. Dan saya rasa juga ya nggak tahu kecil kayaknya ya kemungkinan panjenengan mempunyai keinginan untuk masuk ke dunia ini. Tapi untuk tahu kan tidak harus masuk ke dunianya. Karena kita bisa melihat itu dari luar. Ya. Nah, kesempatan hari ini saya akan mencoba mengenalkan panjenengan semua terkait dengan beberapa hal di dalam dunia akuntansi itu dari sisi luar. Oke, terkait dengan tipe akuntansi, prinsipnya, dan profesi dari akuntannya. Saya mengulang sekilas terkait dengan pengertian akuntansi. Mungkin bagi yang baru ikut di kesempatan malam hari ini, akuntansi merupakan suatu mekanisme. Saya bilang mekanisme saja. Sebenarnya tidak hanya itu ya, tapi ini untuk gampangannya membayangkan, kita mengatakan bahwa akuntansi itu merupakan sebuah mekanisme. Mekanisme yang digunakan untuk satu, mengakui sebuah transaksi. Ya, ada transaksi, kemudian kita akui bahwa itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, menghitung nilai transaksinya atau mengukur nilai transaksinya. Itu kita akui sebesar berapa. Nah, jadi mengakui itu pada posisi keberadaannya. Kemudian mengukur atau menghitung itu dalam posisi nominal rupiahnya. Ya. Dan yang ketiga adalah melaporkan. Jadi setelah kita akui, kemudian kita hitung atau kita ukur nilai nominalnya, kemudian kita laporkan. Nah, oleh karena itu, dari ketiga aspek itu, nanti akan menghasilkan sebuah informasi. Informasi apa? Ya, informasi terkait dengan keuangan. Nah, informasi terkait dengan keuangan. Di mana informasi itu sudah tertata dalam sebuah bentuk yang standar, yang disajikan atau dilaporkan dengan nama laporan keuangan. Ya, terus buat apa? Fungsi atau tujuannya dipakai oleh pihak-pihak yang memang nanti membutuhkan informasi itu yang tujuannya untuk membuat sebuah keputusan atau menentukan sebuah keputusan. Keputusan macam apa? Ya, keputusan yang terkait dengan beberapa aspek di dalam pengembangan usaha tersebut atau pengelolaan usaha tersebut. Karena akuntansi berisi informasi terkait dengan pengelolaan uang, maka keputusan yang diambil tidak jauh dari uang. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka yang terjadi adalah adanya hubungan antara pihak yang mengelola uang itu dengan pihak yang nanti membutuhkan informasi atas pengelolaannya. Kalau yang mengelola itu jelas, yaitu pihak manajemen. Ya pihak yang mengendalikan. Accounting itu termasuk dari bagian pihak manajemennya. Jadi dia dianggap sebagai pemakai internal. Ya, pemakai internal. Karena tujuannya adalah bagaimana usaha itu bisa terus berjalan. Nah, itulah pemakai internal. Yang namanya juga mengelola, ya tentunya kan ingin supaya usahanya itu terus berjalan. Nah, oleh karena itu, apapun yang terjadi akan dilaporkan. Supaya apa? Supaya pemakai yang eksternal, nah ini, karena ada pemakai internal, ada pemakai eksternal, itu jadi tahu. Karena pemakai eksternal kan ada di luar sana. Dia tidak ikut terlibat dalam mengelola perusahaan atau usaha itu. Nah, dia tahunya dari mana?
Ya dari informasi yang terjadi di dalam laporan keuangan itu. Oleh karena itu, pemakai internal harus bisa memberi sebuah keputusan, menyajikan informasi yang benar, yang valid, sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dimanipulasi. Karena apa? Karena jika datanya itu beda, pasti nanti akan memberi informasi yang berbeda juga. Yang otomatis keputusan yang diambil nanti juga beda. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal. Nah, sehingga dari kedua aspek inilah nanti yang saling berkomunikasi dengan basis data informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Tidaknya karena jenengan jika di ekonomi syariah, kalau nanti terlibat di dalam beberapa aspek pengelolaan, ya pengelolaan apapun, selama mengelola itu membutuhkan uang, ya apalah sekarang yang butuh uang ya. Ya, pengelolaan apapun, dilatar belakangi apapun, dengan orientasi tujuan apapun, uang pasti ada di situ. Oleh karena itu pasti butuh yang namanya informasi tentang pengelolaan atau penggunaan keuangan itu. Nah, sehingga yang seharusnya muncul di antara pemakai internal dan pemakai eksternal adalah laporan keuangan, tak bentuk-bentuk Ya, kalau memang sudah bisa dengan standar akuntansi ya pakai standar akuntansi, kalau belum bisa ya sak bentuk-bentuk yang penting sudah ada informasi terkait dengan tadi mulai dari pengakuan transaksinya, kemudian pengukuran transaksinya, dan pelaporan transaksinya. Nah, karena pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan tadi ada dua, yaitu internal dan eksternal, maka secara real time, secara realitas, akuntansi yang dibentuk itu juga berbeda. Ya, akuntansi yang dibentuk itu juga berbeda. Ada yang namanya akuntansi keuangan, ada yang namanya akuntansi manajemen. Nah, yang mana fungsi dari masing-masing ini sesuai dengan siapa yang menggunakan. Kalau kita bicara akuntansi keuangan, ya, maka pihak yang akan menggunakan adalah pemakai eksternal. Karena pemakai eksternal cenderung ingin tahu bagaimana keuangannya itu dikelola. Analoginya gini, panjenengan punya uang. Uangnya kemudian dititipkan ke salah satu pemilik usaha, temannya misalnya. Tapi karena kita juga punya kesibukan sendiri di luar usaha teman kita itu, ya kita tidak bisa ikut dalam mengelola uang yang ada di usaha teman itu. Kita sudah pasrahkan ke mereka, karena kita anggap mereka bisa dipercaya, kita anggap mereka amanah. Sudah, kelola saja uangnya. Tapi kan ikhlas-ikhlasnya kita, yakinnya akan kadar keamanahan teman kita tadi, tetap kan yang namanya perasaan itu tidak akan tenang jika kita tidak tahu bagaimana uang itu tadi digunakan. Untuk jujur saja, seikhlas-ikhlasnya, selama uang itu tembunge pesek, apa istilahnya ya investasi gitu aja, pasti masih akan berpikir, apalagi kalau jumlahnya besar. Kecuali kalau itu kita hibahkan, udah, tak hibah nih, terserah, aku tidak usah kok lapori urusanmu karo Gusti Allah. Tapi mana ada orang seperti itu, ya kan? Walaupun bisa ngomong, tapi saya yakin dalam hati kecilnya tetap aja bertanya, terus kengko piye lek marang aku iso ngerti sakonti. Nah, itulah fungsi dari akuntansi keuangan. Akhirnya mengkomunikasikan atas pengelolaan dana yang tadi diamanahkan
untuk semua aktivitas usaha yang dia lakukan sampai dengan hasil yang dia capai. Oleh karena itu ada periodisasi waktunya, bisa bulanan, bisa juga tahunan. Nah, oleh karena itulah maka di dalam akuntansi keuangan nanti harus menggunakan standar yang baku, yang tadi di depan saya sebut dengan PABU tadi, prinsip akuntansi yang berterima umum. Namanya juga berterima umum, jadi siapapun yang membuat, siapapun yang membaca, itu pasti akan menggunakan bentuk yang sama. Tidak perlu lagi dadak diajari. Karena beda yang buat, beda bentuk. Nggak mungkin. Kalau sudah standar. Nah, itu ada di bidang akuntansi keuangan. Nah, kemudian selain di akuntansi keuangan, itu juga ada akuntansi manajemen. Manajemen accounting. Siapa yang punya? Ya namanya juga manajemen, berarti yang punya adalah pihak manajemen. Jadi itu hanya dipakai secara internal di dalam pengelolaan keuangan itu. Nah, tapi karena hanya dipakai internal, maka di dalam akuntansi manajemen itu tidak kompleks, isinya sederhana. Yaitu hanya hal-hal yang memang dibutuhkan oleh pihak manajemen, pihak pengelola dalam rangka mengambil keputusan terkait dengan benda atau barang atau uang atau kegiatan yang sedang dia jalani pengelolaannya. Nah, karena itulah maka tidak ada standarisasi yang baku di sini. Karena dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ketika memang pas butuh, dia disampaikan, kalau enggak ya enggak. Dan butuh pun juga tidak sama. Hari ini mungkin butuh biaya. Jadi yang disampaikan ya hanya informasi terkait dengan biaya. Biaya aja mungkin tidak semua. Hanya salah satu, salah dua, salah tiga dari biayanya itu. Atau mungkin butuh waktu butuh informasi tentang bagaimana keuntungannya. Ya berarti hanya keuntungan saja. Terkait dengan yang lain tidak disampaikan. Tetapi kalau di dalam akuntansi keuangan itu sifatnya menyeluruh, komprehensif. Jadi semua informasi itu disajikan jadi satu. Sehingga eksternal yang akan menggunakan tinggal memilih mau mengambil keputusan dari aspek apa, ya berarti kita hanya melihat dari aspek yang mau kita gunakan untuk mengambil keputusan. Ya, gitu ya. Jadi kalau di akuntansi manajemen relatif sempit, ya hanya untuk kepentingan pihak pengelola saja. Nah, ini adalah penjelasan sebagaimana yang tadi saya sampaikan di dalam akuntansi keuangan. Titik tekannya adalah dipakai oleh pihak luar, di mana di situ harus ada standarisasi yang baku supaya informasinya itu selalu sama. Sedangkan di dalam akuntansi manajemen, karena titik beratnya itu hanya pada pihak manajemen di dalam perusahaan, maka di situ tidak perlu ada sebuah standar akuntansi, tidak perlu. Ya, karena memang bentuknya bisa berubah, fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itulah, maka kalau kita menitik tekankan pada informasi, maka kita bisa menganggap kalau begitu akuntansi itu sebenarnya menjadi sebuah bahasa bisnis. Karena merupakan alat komunikasi dari pihak pengelola dengan pihak yang ada di luar. Ya. Nah, pihak yang ada di luar, sementara tadi hanya saya ambil kesimpulan bahwa pihak yang akan membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang siapa mereka? Nah, ini. Ya, ini. Di luar dari manajemen. Kalau manajemen itu adalah yang ada di internal tadi. Maka yang ada di luar itu ya mulai dari pemegang sahamnya, kemudian investornya. Investor itu siapa? Investor itu adalah orang yang menanamkan investasi modal di dalam usaha itu. Yang ngasih uang untuk mengembangkan usaha itu.
Nah, kalau pemegang saham, nah pemegang saham itu adalah perwakilan sebenarnya ya. Kalau investor itu individunya, tapi kalau pemegang saham itu perwakilan dari pihak-pihak yang memiliki akumulasi kepentingan dalam melakukan investasi, atau kumpulan dari beberapa investor itu nanti menjadi pemegang saham. Nah, sedangkan kreditur siapa? Kreditur berarti pihak yang memberi pinjaman. Dalam hal ini adalah bank secara umum, disebut dengan kreditur. Kemudian pemerintah. Pemerintah ngapain? Nah, pemerintah itu kan pemegang regulasi. Ya, siapapun ya pemerintah itu, mulai dari pemerintah daerah yang punya kewenangan terkait dengan operasional usahanya, atau mungkin ke lembaga pemerintah, dalam hal ini BUMN yang terlibat. Mungkin bisa pajak, ya. Mungkin juga bisa BUMN yang lain. Misalkan apa? Telkom, listrik negara, PLN, mungkin PDAM. Nah, itu semua kan ada relevansi toh terkait dengan usaha yang ada di tempat itu. Sehingga termasuk bagian dari pihak yang diajak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa akuntansi. Nah, selain itu juga masyarakat. Nah, masyarakat itu siapa? Masyarakat itu yang paling dekat di sekitar. Karena dialah yang merasakan dampak secara langsung atas keberadaan dari usaha itu di tengah-tengah mereka. Dampak dalam hal ini bisa sebagai mitra, ya, mitra dalam apapun ya, mungkin cateringnya, atau mungkin usaha kita ngesupkan dari produknya itu ke masyarakat yang ada di sekitar, atau mungkin kita rekrut sebagai tenaga kerja. Nah, itu masyarakat, ya. Atau mungkin pihak lain yang kita belum bisa identifikasi. Nah, pihak-pihak itu adalah pengambil keputusan atau pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Namun, masing-masing pihak jelas informasi yang dibutuhkan itu beda-beda. Karena kepentingan terkait dengan informasi akuntansinya juga beda. Nah, oleh karena itulah maka entitas itu siapa? Entitas itu adalah pihak yang tadi menjadi wakil dari sebuah perusahaannya, ya, wakil dari perusahaan, maka disebut dengan nama entitas. Maka entitas itu nanti berhak atau berkewajiban, ya, menyediakan informasi tersebut, karena memang pihak-pihak ini tidak semuanya menjadi satu kesatuan di dalam pengelolaan. Hanya pihak manajemen saja yang terlibat langsung, yang lain kan tidak. Nah, tetapi masih ada relevansinya. Baik relevansi itu hubungannya dengan uang, atau relevansi dalam hubungannya dengan tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, karena harus ada komunikasi, maka kita bisa menyebut informasi akuntansi itu menjadi sebuah bahasa bisnis. Nah, oleh karena itulah, bahasa bisnis yang dimaksud di sini tadi harus mempunyai kesamaan interpretasi. Ya, harus sama. Nggak boleh kemudian ganti-ganti. Ya, kalau ganti-ganti nanti bingung. Atau modelnya tidak seragam, ya bingung. Karena tidak harus dijelaskan satu-satu. Nah, supaya tidak membingungkan, maka ya harus mempunyai standar yang baku. Nah, berarti standar akuntansinya harus jelas ketika nanti akan membangun informasi akuntansi itu. Supaya apa? Supaya terjadi kesamaan interpretasi. Karena kesamaan interpretasi itu wajib supaya tidak ada salah tafsir, salah sangka. Nah, kalau terjadi salah sangka, nanti keputusannya bisa beda. Nah, oleh karena itulah maka standar akuntansi yang benar itu yang seperti apa? Standar akuntansi yang benar adalah standar yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang bisa diterima secara umum. Artinya, semua sepakat memahami sebuah aturan
menjadi bagian dari standar. Nah, secara resmi, standar akuntansi itu sebenarnya sudah dibuat oleh lembaga yang menjadi otoritas atau kewenangan dalam pengelolaan akuntansi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI. Sudah ada standar yang disusun di situ, sudah diterbitkan. Jadi iseng-iseng kalau pas main ke kampus, ke perpustakaan, coba lihat standar akuntansi begitu. Insya Allah tebel. Ya kayaknya lebih tebel daripada Quran. Ya, tapi beda ya. Al-Quran itu juga standar, sama. Standar yang kita anut sebagai orang Islam dalam menjalankan hidup ini, baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Nah, sedangkan di sini akuntansi itu tidak ada relevansinya dengan ibadah. Akuntansi relevansinya dengan muamalah. Sehingga standar yang kita pakai adalah standar muamalah. Namun, karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, bahwa akuntansi yang saya sampaikan di sini itu belum berdasarkan akuntansi syariah atau masih dalam konteks akuntansi yang biasa, yang konvensional, di mana itu masih didasari dari nilai-nilai sekulerisme. Ya, nilainya masih sekuler. Sehingga di dalam sekulerisme itu terbentuk salah satunya pada sebuah standar ini tadi, di mana standarnya itu hanya merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan hanya sesama manusia. Inanas saja. Kita tidak bisa melihat pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa di situ. Memang nggak ada, nggak usah dipaksa masuk, karena memang tidak ada. Ya, jadi pertanggungjawabannya ya hanya sekedar kepada sesama manusia. Nah, ini semua tadi kan manusia di sini. Nah, hanya sampai di situ, karena memang akuntansinya masih berbasis sekuler. Nah, sebenarnya bagaimana sih pemahaman dari prinsip akuntansi berterima umum itu? Itu sebenarnya terjemahan dari kata aslinya itu ya, Generally Accepted Accounting Principle atau GAP. Itu memang akuntansi bukan produk Indonesia, bukan. Akuntansi adalah produk asing, produk barat, di mana secara umum kita mengenal akuntansi itu yang pertama kali mengkonstruk, pertama kali membentuk, itu adalah orang Romawi. Ya, orang Romawi. Yang mana ya sudah bisa dipastikan bukan orang Islam. Ya, ya betul, bukan orang Islam. Dia seorang pendeta. Justru akuntansi itu memang dibentuk oleh seorang pendeta. Tapi pendeta itu ketika menyusun akuntansi, ya teori dasar akuntansi, rencananya tidak untuk bertransaksi atau melaporkan informasi pengelolaan keuangan seperti ini, tidak. Karena pendeta itu sebenarnya sedang mencatat sebuah pembukuan dari ilmu matematika, ya, ilmu geometri. Aslinya dari situ. Di dalam sebuah bangunan geometri, ya kita sebut dengan nama geometri simetris. Maka di situ ada suatu unsur yang sifatnya seimbang, balance. Nah, maka dia memperkenalkan istilah yang namanya balance sheet geometrik, yaitu geometri yang seimbang. Nah, di dalam konsep geometri seimbang itu kemudian ditafsirkan atau diterjemahkan ke dalam sebuah kepemilikan seseorang. Nah, kepemilikan itu kan pasti berhubungan dengan aset. Maka dia kemudian menyimpulkan bahwa seluruh kepemilikan atas aset kita itu pasti mempunyai sumber. Gak mungkin itu tiba-tiba ada. Pasti ada sumbernya. Bisa jadi sumbernya itu memang kita adakan. Bisa jadi memang ketika kita ada
sesuatu itu sudah ada. Atau cara Jawanya disebut warisan. Nah, tapi tetap aja itu ada sumber. Nah, kemudian ketika kita mengadakan itu tadi, bisa jadi juga dari beberapa unsur caranya. Bisa dari hasil usaha kita sendiri. Ya. Kemudian kita bisa mengadakan sesuatu yang masuk ke aset tadi. Atau bisa jadi kita pinjam. Ya, hutang. Hutang ke pihak lain, pihak ketiga. Nah, berarti di dalam aset yang kita miliki, itu sebenarnya kalau kita kelompokkan secara kasar ya cuman ada dua sumber, yaitu yang berasal dari diri kita sendiri, yang memang kita usahakan dari hasil kita sendiri, dan yang kedua yang memang masih didanai dari pinjam. Didanai dari pinjam. Nah, kalau didanai dari pinjaman berarti kita akui sebagai hutang. Oleh karena itu, dalam sebuah konteks geometri balance sheet tadi, yang kita terjemahkan ke dalam sebuah aset, berarti kita bisa menganggap bahwa total keseluruhan aset itu nilainya sama dengan seluruh hutang yang kita miliki ditambah dengan modal kita sendiri. Nah, itu prinsip dasarnya. Ya, itu prinsip dasarnya. Oleh karena itulah, maka karena itu menjadi sebuah prinsip dasar, maka semua orang mengamini, oh memang iya, seperti itu. Oleh karena itu, yang kita sebut dengan nama PABU adalah sebuah atau seperangkat konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, atau praktik yang sehat yang dipilih atau didukung berlakunya. Karena apa? Karena memang itu disepakati semua dan itu dirasakan betul gitu ya, menurut kelompok orang tadi. Sehingga kemudian dijadikan menjadi sebuah pedoman untuk apa? Untuk melakukan praktek akuntansi. Ya, karena memang antar negara itu memiliki beberapa perbedaan kultur, perbedaan karakteristik, maka bisa jadi PABU yang terjadi itu hanya dalam wilayah kultur yang sama. Ketika nanti sudah masuk ke kultur yang berbeda, bisa jadi nanti harus ada penyesuaian PABU, adjustment. Nah, tapi bagaimanapun juga dalam sebuah kultur yang sama itu masih dalam skop sebuah negara, sehingga keberterimaannya itu masih sangat luas karena melibatkan orang di satu negara. Sehingga nanti kalau beda ke negara yang lain ya bisa jadi memang nanti akan berbeda. Oke, itu adalah penjelasan terkait dengan PABU. Nah, di dalam PABU itu sendiri, ya kalau kita lebih pecah lagi kondisinya, maka kita mengenal ada dua unsur. Yang pertama adalah prinsip akuntansi. Yang kedua adalah praktek yang mungkin belum atau tidak diatur di dalam sebuah standar PABU itu. Loh, kok bisa begitu? Katanya tadi semua transaksi harus mengikuti standarnya. Yang namanya transaksi itu kan selalu berkembang. Ya kan? Transaksi itu tidak selalu sama. Bisa jadi ide, gagasan, kreativitas, inovasi dari pelaku usaha kemudian memunculkan suatu kondisi yang beda dengan kondisi sebelumnya. Contoh, sebelum pandemi. Oke, kita flashback di tahun lalu 2019, di mana kita masih dengan bebasnya bisa bertemu dengan orang, melakukan transaksi dengan orang, maka dengan demikian alat pembayaran yang sering kali kita gunakan adalah uang. Uang dalam hal uang real, uang kertas. Kenapa?
Ya karena kan kita bisa ketemu sama orangnya. Kita kalau mau beli langsung ke toko, kita bisa langsung beli ke pasar, kita langsung bayar itu di tempat ya. Nah, berarti uang kertas itu atau kita sebut dengan uang kartal istilahnya ya, itu masih berterima umum. Ya, masih berterima umum. Sehingga kalau menjadi sebuah prinsip, maka penerimaan dari pembayaran uang cash itu menjadi sesuatu yang ya menjadi orientasi. Ya, diusahakan begitu. Nah, ketika pandemi ini terjadi di mana orang mulai agak khawatir ketika memegang uang. Ya, memegang beneran loh ya itu. Memegang uang 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan. Uang kertas. Karena informasinya virus ya COVID-19 bisa bertahan di uang kertas itu ya kalau tidak disentuh aja dia bisa bertahan 4 hari ya 4 hari apalagi kalau disentuh berarti kan pindah nah gitu sehingga orang mulai berpikir yang lebih aman tanpa menyentuh uang transaksinya apa. Nah, berarti kreativitas sudah mulai terjadi karena kondisi. Akhirnya transaksinya tidak usah dibayar tunai, tetapi ditransfer. Nah, misalkan begitu. Akhirnya menjamurlah yang namanya mobile banking. Ya, sangat ramai yang namanya ATM. Walaupun ATM itu juga berisiko karena itu fasilitas publik juga gitu ya. Akhirnya orang ya nggak berisiko ya handphone saya sendiri. Oke, kita pakai mobile banking. Nah, padahal di dalam akuntansi tadi, di dalam standarisasi pabrik tadi belum diatur transaksi non tunai dalam posisi transfer melalui m-banking. Nah, itu yang kita sebut dengan nama praktek atau ketentuan yang belum diatur. Dan yang lain nanti masih banyak lagi. Aturannya jelas, bayarnya pakai duit. Tetapi duit yang dimaksud di sini ternyata berkembang. Tidak dalam bentuk uang kartal, tapi masuk ke uang giral. Ya, uang elektronik. Ya. Nah, ojek juga begitu. Nggak mau nerima duit. Nah, maunya dibayar pakai GoPay. Ya, berarti ya kita harus punya itu. Nah, oleh karena itu, keduanya kemudian diakui bahwa memang ada. Sehingga akhirnya harus gunakan gitu ya. Nah, dalam prinsip akuntansi yang memang sudah ada, maka dia akan direkomendasikan oleh penyusun standar menjadi sebuah standar akuntansi. Ya kan, karena memang sudah ada aturan-aturannya. Maka dia diterbitkanlah menjadi sebuah standar akuntansi. Nah, yang belum ada gimana, Pak? Yang belum ada dan karena memang dia itu harus digunakan, maka ya dia tetap harus dilaporkan. Maka kalau yang ini tadi dipilih oleh penyusun standarnya, maka ini yang melakukan adalah yang membuat laporan keuangan. Ya, sehingga dia tetap harus dilaporkan di dalam laporan keuangan itu. Itu tidak sesuai standar, nggak apa-apa. Yang penting dia itu masih dilaporkan secara transparan, ya, sehingga menjadi sebuah praktek yang sehat. Yang penting itu dulu. Karena apa? Membuat standar itu tidak mudah. Jadi butuh waktu, butuh kajian, butuh proses ketika standar itu mau diterbitkan. Nah, kalau nunggu itu terjadi kan kelamaan. Ya sudah, biar itu berjalan menjadi sebuah praktek yang sehat. Ya. Nah, nanti lama-kelamaan akan dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan standarisasi yang ada. Karena demi kesehatannya ini tadi, maka lama-kelamaan harus mengacu juga pada standar yang ada. Nah, dengan demikian nanti akhirnya lama-kelamaan akan muncul standar baru. Ya, standar baru yang merupakan bisa modifikasi dari standar yang lama itu dengan praktik
yang sehat itu, atau menjadi standar baru yang sifatnya melengkapi standar yang lama. Jadi dua-duanya berjalan bareng. Nah, itu menjadi sebuah standar akuntansi yang terterima umum. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi bagi yang hadir di kelas ini, mohon dipahami bahwa akuntansi itu sebenarnya ada beberapa konteks, di mana konteks-konteksnya itu memang terjadi karena ada elemen-elemen yang muncul akibat beberapa kejadian transaksi. Nah, kemudian kalau itu nanti menjadi sebuah standar akuntansi, bagaimana lanjutannya? Ya tentunya ya harus dipublish, gitu ya. Dipublish oleh sebuah lembaga yang berwenang yang tadi saya sebut dengan nama Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di dalamnya nanti lebih didetailkan lagi. Didetailkan dari sisi apa? Terutama karena ini akan menjadi pedoman, maka di situ harus mempunyai konsep yang jelas, prinsip yang baku, dan metode yang bisa digunakan. Ya. Kalau tadi hanya bicara dari praktek yang sehat, itu ya yang penting tidak ada konflik, nggak ada masalah serius di situ, ya berarti masih masuk kategori praktek sehat. Tetapi yang namanya orang itu nanti bisa berubah setiap saat, maka kalau tidak segera dibakukan menjadi standarisasi yang dapat mengcover semua aspek dan itu disahkan, maka itu nanti akan berubah-ubah. Nah, ketika sudah mulai berubah-ubah itu loh akhirnya yang tidak baku. Jadi sudah keluar dari paku. Nah, oleh karena itu maka harus disusun menjadi sebuah standar yang baku. Nah, standar yang baku itu paling enggak terdiri dari 4 unsur yang menjadi aspek yang nanti akan diberi pedoman. Yang pertama dari sisi definisi. Jadi ketika mendefinisikan itu akan kontekstual atau akan sesuai dengan teoritisnya jika kita membaca dari standar akuntansi itu. Sama dengan ketika kita menerjemahkan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kadang ada yang berdebat, bukan dan, tapi lagi. Ada yang mendebat begitu. Bukan dengan nama Allah, tapi atas nama Allah. Nah, itu kan perdebatan. Perdebatan itulah yang berpotensi memunculkan perbedaan. Sehingga siapa yang paling banyak mendukung akhirnya jadi pemenang. Akan diikuti oleh banyak orang. Tapi kemudian kalau kita bicara yang benar, berarti yang mana yang benar? Jadi abu-abu. Karena semua mengklaim benar. Ya. Nah, oleh karena itu harus ada standarisasi baku. Maka di dalam Al-Quran harus ditulis yang sama ketika menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini. Ya seperti ini, sama. Jadi kalau nanti sudah sama, maka kita dengan mudah akan meluruskan. Sektor. Jadi delok ning Al-Quran. Ojo delok ning juz amma. Begitu. Al-Quran lebih baku daripada juz amma. Nah, seperti itu contohnya. Jadi definisi. Yang kedua adalah dari aspek pengukurannya tadi. Pengukurannya. Pengukuran dalam satuan rupiah. Dinilai berapa, nah, misalkan begitu. Kemudian pengakuannya diakui di dalam laporan keuangan apa. Terus kemudian disajikan bagaimana bentuk dari penyajiannya. Nah, itu semua adalah komponen yang nanti ada di dalam standar akuntansi. Sehingga di dalam PABU itu sendiri secara ideal semua aturan-aturan dasar dalam melakukan transaksi akuntansi itu sudah terangkum di dalam sebuah standar akuntansi.
Ini belum saya ubah ya, maaf tadi kelupaan, belum saya ubah. Standar akuntansi 2007 itu yang sudah sangat lama. Versi terakhir dari standar akuntansi itu 2019. Ya, 2020 belum. Ya, versi terakhir 2019. Jadi dari versi ke versi sebenarnya sifatnya hanya memperbaiki aturan sesuai dengan penyempurnaan transaksi yang disepakati semua, dan mungkin juga menambah beberapa aturan baru karena muncul transaksi-transaksi baru akibat inovasi dari transaksi itu sendiri di dalam berakuntansi. Ya, jadi begitu. Nah, siapa nanti yang akan berkaitan dengan akuntansi itu? Ini saya ambil bukan di Indonesia, tapi di Amerika. Kenapa kok saya ambil Amerika? Ya bukan karena sana lagi pemilihan presiden, bukan. Tapi kiblat, ya ini kiblat dari akuntansi konvensional, akuntansi sekulerisme itu ada di Amerika. Kiblatnya di sana. Ya. Jadi sekali lagi yang saya bawa ini masih sekuler. Ya. Jadi kok sekuler? Kalau nggak syariah, ya karena memang saya diminta untuk bermain sesuai dengan kurikulumnya itu membawa akuntansi sekuler. Ya, nanti bisa dikotek ke bagian kurikulum. Kenapa kok bukan yang syariah diajarkan? Nah, oleh karena itu maka kiblatnya adalah Amerika. Kita mulai dari yang hijau ini loh ya, JAP, General Accepted Accounting Principles atau PABU tadi. Nah, PABU itu harus diterima oleh semua ini. Baik itu sektor swasta maupun sektor publik. Ya. Nah, sektor swasta sendiri itu ada dua pihak ya. Yang pertama pihak yang menyusun, yang kedua pihak yang menerapkan. Ya. Nah, jadi yang menyusun adalah legalitasnya, yaitu pihak yang berwenang tadi. Kalau di Indonesia IAI tadi ya, kalau di Amerika namanya FASB itu, Financial Accounting Standard Board. Jadi ya seperti IAI yang ada di Indonesia lah. Itu di Amerika begitu. Sedangkan yang menerapkan itu ya sektor yang lebih banyak berkaitan dengan transaksional, ya ICPA, American Certificate of Public Accounting. Jadi pihak auditornya. Ya. Nah, itu ketika kita bicara pada akuntansi keuangan. Nah, bagi sektor publik yang aspeknya itu ada di luar keuangan, berarti dia punya standar sendiri. Tetapi walaupun dia punya standar sendiri, tetap aja dia mengacu pada penerima umum itu. Ya, akuntansi yang berterima umum. Nah, tetapi dia standarnya beda dengan sektor swasta, karena sektor swasta cenderung ke profit, cenderung mencari keuntungan. Sedangkan di sektor publik itu cenderung menjalankan saja. Jadi sifatnya lebih banyak ke menggunakan dana dan tidak ada tuntutan untuk menghasilkan keuntungan karena sifatnya adalah servis, layanan. Nah, oleh karena itulah maka semua pihak ini tadi walaupun beda orientasi tetap aja dia harus berjalan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Nah, sekarang kita lihat di negara Indonesia. Kalau di Indonesia gimana? Ya standar yang di JEP yang PABU tadi adalah SA, standar akuntansi keuangan. Tadi saya katakan bukunya tebel itu. Ya, di dalam standar akuntansi keuangan itu ada beberapa aturan, di mana aturan itu dinomor-nomori. Nah, nomor-nomornya itu disebut dengan nama PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Masing-masing nomor membawa materi yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita memang mau melihat sesuatu terkait dengan suatu cara melaporkan, ya tergantung nomornya. Ya. Kalau kita mau general aja Pak, general aja ya
cukuplah kita lihat PSAK yang pertama misalkan, karena di situ sudah bicara tentang general content. Nah, di Indonesia juga sama dengan di Amerika tadi, setidaknya ada sektor yang nanti menyusun, Dewan Penyusun yang disebut di SAK ya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang ada di bawah naungan IAI, dia yang nanti menyusun, dasarnya adalah PABU tadi, maka dia memunculkan SAK, kemudian SAK itu diterapkan oleh pihak swasta tadi, yaitu bisa akuntan, bisa juga akuntan publik. Kalau akuntan yang menyusun laporan keuangan, akuntan publik itu yang mengaudit, memeriksa. Nah, selain itu nanti juga bisa dipakai di dalam mengelola pasar modal. Jadi pihak yang mempunyai otoritas di situ yang disebut dengan nama Bapepam, Badan Pengelola Pasar Modal. Nah, Bapepam itu sendiri nanti juga akan melibatkan IAI karena dia harus terus menyesuaikan standarisasi akuntansinya itu dari perkembangan yang dibuat oleh IAI, dan dia juga mendapat support dari pihak akuntan atau mungkin auditornya, supaya memang proses yang terjadi itu tetap kita bisa katakan sesuai dengan standar. Nah, oleh karena itu, dalam berkomunikasi membutuhkan yang namanya etika. Etika di dalam akuntan. Akuntan itu adalah sebuah profesi, seperti dokter, sama. Profesi juga. Nah, masing-masing profesi itu punya kode etik. Termasuk akuntan. Dia juga punya kode etik akuntan Indonesia. Di mana kode etik itu ya jelas, itu yang menyusul ya IAI, karena kode etik itu harus sinkron dengan standar akuntansinya. Di mana itu ditetapkan melalui sebuah kongres yang tujuannya mengatur perilaku dalam menjalani praktek profesi akuntansi di masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat itu percaya, atau supaya masyarakat itu masih menganggap bahwa akuntan itu merupakan sesuatu yang memang bisa dipercaya. Jasa yang memang bisa digunakan untuk membantu dalam membuat keputusan. Nah, sebab kalau kepercayaan itu nanti sudah tidak ada, karena merasa bahwa data yang dilaporkan itu tidak real, maka informasi itu jadi tidak bermanfaat. Nah, supaya informasi bermanfaat, maka masih harus tetap dipercaya. Supaya tetap dipercaya, maka harus tetap menjaga kode etik, tidak boleh melanggar kode etik. Nah, ini sesuatu yang memang wajib dimiliki oleh siapapun yang punya profesi sebagai akuntan. Ya, karena memang tujuannya adalah memberikan informasi. Jadi informasi itu kan tidak akan bisa digunakan kalau ya kita masih ragu terkait dengan informasi itu. Kemudian saya kenalkan lagi, ini adalah sebuah disebut dengan gelar profesi juga bisa. Dulu, tapi itu ya sekarang sudah tidak berlaku itu ya. Dulu memang ada gelar sarjana jurusan akuntansi, itu ada. Tapi sekarang sudah umum, jadi sarjana ekonomi, menempuh pendidikan profesi akuntansi, dan sekarang harus ada sertifikasi. Sehingga kalau memang mau menekuni di bidang itu, ya memang harus masuk ke sertifikasi yang jelas. Nah, termasuk juga di sini, di akuntan publik. Akuntan publik itu juga merupakan sebuah sertifikasi. Sehingga akuntan nanti bisa mengarah ke beberapa cabang. Bisa ke akuntan keuangan, bisa ke akuntan publik, bisa ke akuntan pemerintahan, ya. Atau mungkin kalau kita berada di sebuah lembaga syariah, ya bisa ke akuntan syariah. Nah, tergantung. Karena akuntansi itu memang berjalan pada sesuatu yang menjadi orientasi dari usaha itu. Sehingga kalau memang tempatnya itu berubah, ya akuntansinya memang berubah. Tapi perubahannya itu hanya dalam aspek perubahan paradigma.
Ya. Cara ke depan nanti setelah dia itu berubah menyesuaikan paradigma yang baru, maka situasinya selalu konsisten. Karena tidak bisa berubahnya itu setiap saat ya. Kalau berubah setiap saat ya itu nanti jadi tidak menjadi sebuah prinsip ya, nggak bisa di-note kita akhirnya ya. Nah, oleh karena itu maka di dalam penjenjangan pendidikan akuntansi ini just to know aja, sudah tahu ya, itu tidak terlalu penting sebenarnya, bahwa sama dengan keilmuan apapun di dalam akuntansi juga memiliki 3 jenis strata seperti itu. Bahkan ada strata D ya, strata diploma di luar strata sarjana itu. Nah, kemudian nanti masing-masing punya gelar. Ya, kemudian kalau memang sudah punya profesi sama dengan dokter yang sudah punya profesi kan menjadi spesialis. Nah, dia bisa punya izin praktek. Tapi izin prakteknya itu nanti menjadi satu kesatuan dengan konsultan maupun pemeriksaan ya. Jadi tujuan buat izin praktek itu ya hanya untuk memudahkan pihak lain yang membutuhkan jasa konsultan maupun membutuhkan jasa pemeriksaan, di mana hasil pemeriksaan itu nanti berlaku dipakai untuk menjelaskan seperti apa kondisi yang ada di dalam pengelolaan keuangan pihak yang diperiksa itu. Ya kan kayak pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo diperiksa oleh BPK. BPK karena menjadi otoritas dari auditnya pemerintah daerah. Sehingga opininya misalkan wajar gitu ya. Laporan keuangannya itu wajar. Berarti memang semua penyusunan yang dilakukan dalam laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, itu berarti harus ada pihak lain yang memeriksa. Di mana pihak lain itu harus punya izin praktek. Untuk punya izin praktek harus lulus ujian sertifikasi dan mempunyai gelar menjadi seorang akuntan yang dihasilkan dari jenjang pendidikan yang ada. Nah, itu beberapa hal terkait dengan review yang ada relevansinya dengan akuntansi. Ya. Karena memang kita dalam kuliah masih bicara pada hal yang ringan-ringan saja dulu. Tapi nanti ya sedikit-sedikit nanti saya akan coba masuk ke dalam konteks akuntansi secara teknis. Untuk beberapa pertemuan ke depan nanti kita hanya bicara tentang sesuatu yang sifatnya masih teoritis lah secara pengertian atau definisi aja dulu. Yang penting untuk membangun pemahaman kita supaya kita kenal dulu lah akuntansi itu seperti apa. Nah, memang background panjenengan semua itu agak jauh dari akuntansi sehingga saya harus memperkenalkan dulu akuntansi itu seperti apa supaya paling enggak kita punya ketertarikan untuk mencoba memahami. Ya kalau menggunakan itu urusan belakangan ya, tapi yang penting kita harus bisa memahami dulu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelas ini terkait dengan apa yang saya sampaikan. Masih ada 10 yang bertahan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf jika suaranya putus-putus ya. Jadi ya namanya sinyal itu kan di masing-masing tempat tidak sama. Kalau di tempat saya, ya ini kayaknya kok sinyalnya sudah penuh ya. Cuman kalau diterima putus-putus ya, mohon maaf sebelumnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih terdengar ya suara saya ya? Iya, masih ya. Ya, walaupun agak putus-putus.
Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya oke, sementara kita cukupi sampai di sini dulu kelas kita. Bagaimana kesepakatan kita di grup tadi, kita selalu melakukan pertemuan pada setiap Rabu malam Kamis. Kita ambil waktu yang sudah agak longgar aja, yaitu jam 7.30 ya. Jam 7.30 ya, paling enggak ya kita 1 jam atau 1 jam lebih dikit lah nanti kita gunakan untuk membahas materi kita. Ya, sebenarnya saya lebih senang lagi kalau ada interaksi gitu ya. Jadi panjenengan ada yang mau ditanyakan atau apa, wah itu saya senang sekali. Tapi kalau memang belum ya sudah tidak ada masalah. Yang penting kita selalu bisa bersama untuk memahami akuntansi ini. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Next week, minggu depan, kita insya Allah ketemu lagi di hari yang sama, jam 7:30 malam. Kita akan bahas di materi kita yang ketiga, insya Allah. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.